Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azki dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah, akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas dari kaidah tafsir dengan materi takdim dan takhir. Selanjutnya, alangkah baiknya kita mengawali dengan materi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, pengertian takdim dan takhir. Kata takdim berasal dari kodama, dari kata kodama. Kodama yuqaddimu takdiman, yang berarti mendahului. Kalau wazan fa'ala itu kodama, tapi kalau menjadi fa'ala menjadi qaddama. Artinya di akhir kata itu ditambahin dengan me dan kan, mendahuluikan atau menyelenggarakan. Kemudian kata qaddama mengalami perubahan wazan, yang awal jadi fa'ala menjadi fa'ala dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'liyah dengan cara mentasydidkan sehingga mengalami transformasi makna yang asalnya dahulu menjadi mendahulukan dan menjadi mendatangkan, memilih atau lebih ke menyelenggarakan. Sedangkan takhir berasal dari kata akhoro yuakhiru akhiron, merupakan antonim dari kata takdim. Kata ini mengalami perubahan dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'ilnya sehingga menjadi lafadz akhoro yang berarti makna mengakhiri, penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Maka kata takdim dan takhir ini keduanya adalah berasal dari kata kerja yang dibendakan menjadi masdar. Dalam terminologi ilmu balaghah, takdim dan takhir lebih terkonsentrasi pada ketinggian gaya bahasa yang berpengaruh besar pada keindahan rasa bahasa dengan menampilkan bahasa dalam bentuk makna yang sempurna sesuai situasi dan kondisinya. Oleh karena itu, ia merupakan seni bahasa yang paling unggul dalam menyikapi perasaan jiwa dan mengukur kedalamannya. Takdim dan takhir dimaksud dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan ayat, lafadz, memposisikan suatu lafadz sebelum posisinya yang asli atau sesudahnya untuk memperhatikan kekhususan, keutamaan, dan urgensi dari lafadz tersebut. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kaidah takdim dan takhir adalah suatu dasar patokan untuk mengetahui keadaan suatu lafadz atau ayat yang didahulukan atau diakhirkan dengan bertujuan untuk menyikapi rahasia, kekhususan, dan keutamaan dari suatu lafadz maupun ayat sesuai maksud dan tujuannya. Kaidah takdim dan takhir. Adapun kaidah takdim dan takhir itu ada dua. Yang pertama adalah mendahulukan menyebutan pada satu lafadz
atau pada satu ayat, bukan berarti lebih terjadi dalam realitas dan hukumnya. Kaidah ini dibutuhkan penjelasan karena bentuk-bentuk takdim dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti. Kadang redaksi ayat didahulukan karena beberapa alasan, misalnya karena realitanya memang terdahului, atau didahulukan karena mengandung makna kemuliaan, atau terkadang dengan didahulukan karena sulitnya untuk dijelaskan atau muskil. Setelah dikaji dengan pendekatan takdim dan takhir, maka maknanya menjadi jelas. Sebagai contoh dalam kaidah ini, kita lihat dari firman Allah, Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Coba kita amati ayat berikut tadi. Kenapa lafaz iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in? Dalam hal ini kita bisa mengetahui makna secara jelas dengan menggunakan kaidah ini. Kalimat iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena apa? Karena ibadah adalah tugas dan kewajiban, sedangkan isti'anah atau pertolongan adalah hak. Jadi perlu ketahui bahwa kata ibadah menurut Al-Isfahani mengandung dua pengertian, yaitu puncak keterhinaan atau penghambaan dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dalam penjelasan yang lain dinyatakan bahwa terminologi kata abada ya'budu mengandung tiga makna, yaitu totalitas, kepasrahan, ketertundukan atau kepatuhan dan keterhinaan. Kata abada itu harus disandarkan kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang lebih berhak untuk disandarkan selain dari padanya. Dalam hal ini kita sebagai manusia sudah semestinya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangatlah tepat meletakkan kata na'budu lebih didahulukan daripada nasta'in, karena melaksanakan tugas dan kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut hak. Kedua, kebiasaan orang Arab tidak akan mendahulukan suatu kata kecuali apa yang telah menjadi perhatiannya. Penjelasan dari kaidah ini yakni pada ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan didahulukan oleh karena kemuliaan, keagungan, atau apa yang menjadi perhatian padanya. Salah satu contoh ayat dari kaidah yang kedua ini dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pada ayat ini di atas mengandungan takdim dan takhir, di mana kata sholat didahulukan mengucapannya karena lebih diprioritaskan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis. Sholat merupakan hubungan harmonis secara vertikal antara manusia dengan Allah, dan zakat merupakan hubungan harmonis secara horizontal, hubungan sesama manusia. Jadi nanti ada temunya hablum minallah dan hablum minan nas. Keduanya sama pentingnya, akan tetapi sholat
tentunya lebih didahulukan. Yang kedua adalah kaidah ini jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan dan keteraturan yang timbul dalam kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran adalah selalu ada dalam setiap lafaz dan ayatnya, baik yang didahulukan maupun yang diakhirkan, dan maknanya yang mendalam dapat diketahui melalui kajian takdim dan takhir. Selanjutnya sebab takdim dan takhir. Adapun sebab-sebab takdim dan takhir menurut Al-Alamah Syamsu al-Din Ibnu al-Saghid yang dijelaskan dalam kitabnya Al-Muqaddimah Fisir al-Fad al-Muqaddamah sebagai yang dikemukakan oleh As-Suyuti dalam I'tiqad fi Ulumil Quran. Pertama adalah tabaruk seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Keduanya at-ta'zim, yakni artinya kalimatnya mengandung mengagungkan. Ketiga, tasyrif, pemuliaan seperti penyebutan laki-laki sebelum wanita. Yang keempat al-munasabah atau persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraannya. Yang kelima adalah mendorong untuk mengerjakan dan mewanti-wanti untuk tidak meremehkan sesama orang, atau seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Lanjut, keenam adalah keterterdahuluan, yaitu bisa berupa keterdahuluan masa seperti penyebutan malam sebelum siang, kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Ketujuh adalah sababiyah, menunjukkan sebab, misalnya mendahulukan sifat alimnya Allah daripada sifat kebijaksananya, mendahulukan tobat dari mensucikan diri karena tobat merupakan penyucian diri. Yang kedelapan adalah menunjukkan yang lebih banyak, seperti mendahulukan orang kafir dari orang mukmin. Kesembilan, meningkat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kesepuluh, merendah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang ke-10 ini, sebab ini mengandung hikmah bahwa sesuatu yang didahulukan lebih penting untuk dijelaskan dan untuk diperhatikan sekalian, merupakan pembuktian bahwa bahasa Arab, bahasa Al-Quran sangatlah tinggi nilai keindahannya, bahwa sampai kapanpun dan dimanapun Al-Quran akan tetap survive, otentik, baik aspek bahasa maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila tutur kata kurang pas ataupun penjelasannya kurang, mohon dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.